Jangan-jangan karena kita ego dengan pemahaman kita ini, kita kemudian menyalahkan orang lain. Disitulah mengambil sikap ego dalam beragama, bukan agama itu sendiri. Itulah penyebab orang itu konflik. Baru satu bab, baru percaya kepada Tuhan, beda nama, beda sifat. Keyakinan kita tentang Tuhan sama nggak? Berbeda. Beda, serius. Tuhannya sama, cuma Tuhannya berbeda. Bahwa Allah itu ada, sama nggak? Sama. Tapi berbeda dalam memahami sifat-sifat Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Sahabat Ribat, dimanapun berada, kita berjumpa kembali dalam salah satu konten di Ribat Nurani Hashimiyah yang kita beri nama dengan Kasaf, Kajian Akidah Filsafat. Tentunya pertama sekali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada episode yang kesekian kalinya pada kali ini kita alhamdulillah ditemani oleh guru kita Abuya Dr. Ar-Razi Hashim MA. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Sekali lagi kita doakan beliau semoga senantiasa sehat walafiat beserta keluarga dan senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada episode kali ini sepertinya kita agak concern kepada akidah ilmu kalam, teologi dengan tema yang kita beri agama menyebabkan perpecahan. Ini dalam tanda tanya ya sahabat Ribat. Saya yakin dan percaya sahabat agak kaget dengan tema ini. Untuk menjawab kagetnya, mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari beliau. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di channel ini, dengarkan sampai habis, dan ambil pahamnya. Semoga Allah SWT memberikan paham dari kita semua. Tidak terpanjang kalam, silakan Abuya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Baik, kita konten kita karena mengkaji tidak hanya filsafat tapi juga persoalan teologis ya. Teologis dari bahasa Yunani theos logos, berarti ilmu tentang theo, yaitu ketuhanan. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar konflik di dunia itu ada keikutsertaan pengaruh dari isu-isu teologis, isu-isu keagamaan, baik internal suatu agama ataupun lintas agama. Kita mengakui itu. Tapi kita kemudian mengkambing hitamkan agama sebagai sumber konflik. Itu menurut saya tidak fair. Meskipun ada peneliti sosiologi keagamaan seperti Berger ya. Bacanya Berger atau Berger sih? Tergantung yang baca. Iya, ada beberapa lah ya sosiolog yang mereka mengkaji secara sosiologis. Nah, sosiologis ini kan meneliti tentang gejala-gejala yang berkembang di masyarakat, di tengah sosial, lalu kemudian ditarik menjadi sebuah hipotesis, bahkan menjadi tesis dia. Berger berpendapat bahwa konflik di dunia ini ya sangat berkaitan dengan agama. Bahkan agama itu boleh disebut sumber konflik. Tapi nggak usah terlalu begitu. Masih ingat nggak Buya Mursal ini? Konflik antara China dengan Amerika itu konflik agama atau konflik ekonomi atau politik? Ekonomi, terutama. Apakah berani nggak kita kemudian buat suatu hipotesa bahwa ekonomi sumber konflik? Bisa tuh? Bisa. Dan nggak usah tersinggung kan? Jadi kalau ada orang buat hipotesa agama sebagai sumber konflik, kita juga nggak usah tersinggung. Sebenarnya ekonomi itu sendiri, dia sesuatu yang sangat kita butuhkan. Dia suci.
agama juga suci. Karena ekonomi itu ilmu yang diturunkan oleh Tuhan tentunya ya. Apalagi agama itu lebih mutlak otoritas. Agama sebagai sesuatu yang diturunkan Tuhan itu mustahil menyebabkan konflik. Tapi agama yang subjektif, yang dipahami oleh manusia, jadi agama dalam versi manusia, itu besar kemungkinan penyebab konflik. Tapi agama sebagai sesuatu yang absolut dari Tuhan, dari Allah, itu mustahil menyebabkan konflik, justru menyatukan. Tapi di Quran ada jawabannya sendiri. Jika Allah berkehendak, ya, maka Dia akan menjadikan satu umat saja. Ya. Artinya apa? Ini bocoran langit. Memang Tuhan tidak menginginkan bahwa ada satu umat. Karena Dia menciptakan alam ini betul-betul harmonis. Jadi ada interaksi antara orang yang berbeda. Dan ini yang kemudian kalau kita membaca secara tenang ya, ada surat cinta lah dari Tuhan, dari Allah, surah Al-Hujurat, bahwa Dia menjadikan manusia itu sangat different, sangat berbeda, sangat dinamis, sangat harmonis, lita'arafu, agar kalian saling menjaga sifat pengertian. Saya tidak menerjemahkan semata saling mengenal. Kalau kenal juga cukup. Ta'arufu ini bahasa yang sangat tinggi. Karena bahasa kalimat ta'arufu dari kata ta'arufa ya ta'arufu, ta'arufan. Ta'aruf itu suatu proses yang indah. Tapi kenapa hari ini ta'arufu menjadi proses yang penuh konflik? Ya. Artinya agama sebagai sesuatu yang berasal dari Tuhan, itu justru obat dari konflik. Tapi ketika agama, politik, ekonomi, terutama agama tadi, jika sudah masuk ke dalam subjektivitas manusia, dia mengalami proses pengerdilan makna. Sehingga agama yang manakah yang dimaksud oleh Berger itu? Saya pastikan agama yang berkembang di sosial bukan agama yang Tuhan maksud. Nah, bukan yang suci itu, tapi yang subjektif. Yang suci dari Tuhan, dari Allah, yang turun kepada para nabi. Tapi agama yang difahami yang oleh para insan-insan itu, ini yang kemudian menjadi penyebab konflik. Apalagi ada kepentingan di situ, kepentingan viralitas, viral, komoditi, politik, kekuasaan. Dan ini Buya Mursal coba perhatikan, setiap musim politik, baik di Indonesia ataupun di negara lain, terutama yang demokrasi, lembaga-lembaga keagamaan, tokoh-tokoh keagamaan, majelis-majelis keagamaan, majelis pengajian, itu menjadi ramai. Didatangi, disambangi oleh orang-orang yang sedang berpolitik dan ingin meraup suara. Dan tidak sering, kita di beberapa tahun yang lalu, ya kita sudah menyaksikan bahwa agama itu dijadikan sebagai alat konflik, alat politik. Akhirnya, mereka berhasil dan itu membuat kita flashback kepada kejadian yang direkam dalam sejarah Islam atau sejarah semua agama, bahwa konflik politik itu akan menjadi seru dan menarik kalau orang modalnya sedikit. Jadi kan agama jadi konflik, jadi sumber perjuangan politik. Dan itu terjadi. 2016 Indonesia, 2019 itu agak mirip dengan kejadian para sahabat dan para tabi'in, mereka konflik sesama mereka karena persoalan agama. Dan itu mengerikan sekali. Untungnya negeri kita lita'arafunya sangat kuat. Ya, proses ingin saling memahami, saling menghargainya agak kuat. Akhirnya itu terobati lagi. Dilakukan dengan indah gitu. Iya, mesti dilakukan dengan indah walaupun sempat pahit-pahit juga ya. Jadi
Jika yang dimaksud agama sumber konflik, saya berbaik sangka karena di dunia akademik, yang dimaksud oleh Berger itu adalah agama yang sudah diderupsi di dalam mindanya manusia, jadi dalam pemikirannya manusia, bukan agama yang absolut dari Tuhan itu. Gitu. Oke. Berarti kalau seperti itu, pemahaman manusia, atau mungkin dalam bahasa lain pemahaman umat terhadap agama tertentu, juga bisa mempengaruhi terhadap sikap atau keputusannya, Bu? Iya, pasti. Contoh gini, saya seorang aswaja, misal, Buya Mursal ini Salafi. Keyakinan kita tentang Tuhan sama nggak? Berbeda. Beda, serius. Tuhannya sama, cuma pemahamannya berbeda. Bahwa Allah itu ada, sama nggak? Sama. Tapi berbeda dalam memahami sifat-sifat Tuhan. Dan sudah lihat konflik Aswaja dan Wahabi hari ini? Jadi ternyata percaya kepada Allah rukun iman pertama antara Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah yang umum, dengan Wahabi itu beda. Tuhannya beda nggak? Tidak. Tahu dari mana? Kan sudah beda itu. Tuhan yang disubjektifkan atau yang sudah dipahami dalam mindanya orang Salafi, itu beda dengan Tuhan yang disifatkan di dalam orang-orang Aswaja. Contoh, Ustadz Salafi hari ini mengajarkan, saya nggak usah sebut namanya, bahwa Tuhan itu bertempat di atas aras. Tuhan itu turun seperti zaman terakhir dan masuk ke alamnya. Ya, siapa yang meyakini Tuhan tidak bertempat di tempat yang tinggi, maka dia sama dengan ateis. Ulama Aswaja seperti NU, Tarbiyah Islamiyah, Khairat, NW, itu tidak percaya itu. Dan justru meyakini bahwa Allah itu sudah ada sebelum benda dan sifat dan tempat. Maka ketika Allah menciptakan aras, Allah tidak menempati aras. Tapi ini dianggap logika itu bukan logika beragama, itu logika filsafat oleh Salafi. Karena Ibnu Taimiyah, imam mereka, menganggap filsafat itu haram. Artinya, coba posisikan Buya Mursal ini sekarang sebagai Salafi. Berarti Tuhan kita sama apa beda? Beda dong. Beda dari sisi kita atau beda dari sisi Allahnya? Dari sisi kita. Oke, itu yang disebut bertuhan secara subjektif. Itu beda dengan Tuhan secara objektif. Kira-kira yang benar yang mana? Harusnya objektif. Yang objektif yang mana? Objektif. Kan dua-duanya mengklaim paling objektif. Iya. Ya kan? Saya akan bilang, saya lebih objektif dari Anda juga sama. Saling klaim ya? Ya, tapi inilah yang dimaksud dalam Al-Quran. Seharusnya baik Aswaja ataupun Wahabi atau Mu'tazilah itu paham Syiah, paham. Laisa kamitslihi syai'. Dalam surah Asy-Syura ayat 11 itu. Dia tidaklah seperti semisal sesuatu pun, baik yang kamu bayangkan, wahai Aswaja, ataupun yang kamu bayangkan, wahai Salafi, wahai Mu'tazilah, wahai Syiah. Tuhan Maha Suci dari yang kamu bayangkan itu. Itu yang disebut transenden. Ya. Artinya apa? Jangan-jangan karena kita ego dengan pemahaman kita ini, kita kemudian menyalahkan orang lain. Disitulah mengambil sikap ego dalam beragama. Bukan agama itu sendiri. Itulah penyebab orang itu konflik. Baru satu bab, baru percaya kepada Tuhan beda nama, beda sifat. Itu sudah konflik. Itu Ibnu Taimiyah sampai mati dalam penjara. Itu hanya persoalan ini. Ya. Konfliknya sampai kemana? Sampai dia dipindahkan dari pengadilan di Damaskus, dipindahkan ke pengadilan yang ada di Mesir. Sampai begitu konflik ini berjalan. Al-Qushairi jauh sebelum Ibnu Taimiyah diusir sampai 2 kali dari kampungnya sendiri. Gara-gara ini juga. Persoalan sifat. Karena dia menerima takwil.
Ibnu Hibban, penulis Sahih Ibnu Hibban, diusir dari kampungnya dan dikafirkan karena dia nulis di kitab Al-Majruhin, orang-orang yang tereliminasi dalam riwayat, karena dia mengatakan Allah Maha Suci dari arah dan tempat. Itu muqaddimah. Ya. Lalu dia diusir oleh kawan-kawannya sesama ahli hadis. Padahal dia lebih ahli hadis daripada yang lain. Maksud saya sederhana bahwa jangankan lintas agama, internal agama, dan ini terjadi dalam dunia Muslim, Islam, Kristiani kah, Buddhis kah, Hindu kah, bahkan Yahudi. Apapun agamanya itu akan terjadi. Jadi ketika Tuhan yang suci itu direduksi dalam satu pemahaman person-person, dia akan menjadi subjektif dan kebenarannya tidak mutlak. Tapi orang itu menganggap pemahaman dari Tuhan itulah yang sebenarnya, bahwa Tuhan ya seperti itu. Yang beda dengan saya berarti beda dengan Tuhan. Ya. Nah, disinilah mulai konflik. Ya. Barangkali itu. Nah, kemudian di samping kepada pemahaman tadi, yang sedikit mengkhawatirkan sesuai dengan tema kita di awal tadi ya, bahwa agama membuat perpecahan itu. Kepada, ya boleh kita bilang, bukan, saya nggak sepakat dengan istilah ulama ya, mungkin dai lah, yang beliau bertugas untuk berdakwah ke sana, pindah dari satu kota yang lain misalkan, keliling misalkan. Nah, ini terkadang juga memberikan pemahaman yang, mohon maaf, barangkali apakah bahasa yang beliau gunakan kurang tepat atau yang mendengarkan tidak lagi konsen dia, sehingga melahirkan bahwa oh ternyata kalau begini agama ini bisa jadi dia membuat bangsa pecah atau sebuah daerah ini, atau nah ini bagaimana menurut dia untuk para dai ini? Dai, pengkhotbah, kalau di kita ya ustadz ya, kiai, gus, habib. Kalau di dunia Kristen yang pengkhotbah, mereka juga ada istilah pengkhotbah, pendeta, ataupun apapun istilahnya, pastor ya. Apakah sumber konflik itu dia atau masanya, kan gitu ya? Sebenarnya dua-duanya, tapi yang paling penting itu adalah kata-kata. Jadi kalau orang melihat sumber konflik itu ma'ubbir bil lisan, sesuatu yang diekspresikan dari kata-kata. Nah, diksi kata-katanya itu mesti kemudian dipilih. Oleh karenanya, seperti Ibn Rus misalnya, menganggap ada beberapa teks dia tidak boleh dibuka secara terbuka pemahamannya di kalangan awam, karena justru teks ini jika dibaca awam salah paham. Contohnya ada teks yang mesti ditakwil, jika ditakwil malah kafir. Ada teks yang tidak boleh ditakwil, ada yang ditakwil, ada yang tidak ditakwil. Jika dua-duanya tidak dilakukan di ayat itu, maka terjadi kekufuran. Misalnya ketika ada teks di hadis, wahai hambaku, aku sakit karena engkau tidak menyembuhku. Begitu firman Tuhan di hadis qudsi, bukan Quran. Itu hadis Sahih Muslim. Hadisnya valid. Kata Ibn Rus, ini jika tidak ditakwil, jika tidak dimaknai dengan makna yang sebenarnya, harus makna yang majazi, maka orang akan kafir. Kenapa? Dia meyakini Tuhan sakit. Gitu. Tapi ada teks yang tidak perlu ditakwil. Seperti misalnya ada teks-teks tentang hukum, ya, teks-teks tentang bahkan Allah Maha Esa, Qul Huwallahu Ahad, nggak perlu ditakwil lagi. Justru kalau orang takwil maka akan terjadi kejanggalan. Ya, ya seorang orator ya barangkali prinsip-prinsip para imam ini perlu kita ambil, bahwa ada ungkapan dalam hadis Abu Daud, anzilun nas manazilahum, bersikaplah kepada orang sesuai dengan tahapan intelektualnya. Artinya jika dia levelnya level awam, dia sifatnya doktrin atau mau izah hasanah,
retorika. Tapi kalau orang yang agak menengah, dia sifatnya adalah dialektika. Jadi mesti punya alasan. Tapi kalau orang-orang yang sudah advance, para pemikir ulung, dia dengan pembuktian burhani, baik burhani akli ataupun tajribi ya, bahwa terapan, baik secara murni akal ataupun terapan. Ya. Nah itu yang sudah level mutlak. Tergantung dia sedang bicara ke siapa. Dan hal yang sama mesti dilakukan pembungkusan. Ada yang bisa dibungkus sekaligus, ada yang untuk dibagi semua, ada yang mesti balutannya beda-beda. Ya, jadi teks itu boleh disampaikan seperti Nabi Muhammad SAW. Tema yang dia pakai sama, yang beliau pakai sama, tapi beliau menggunakan term alfaz, kata-kata yang berbeda ketika berbicara dengan Badui, dengan berbeda bicara dengan Umar, dengan sahabat, Utsman, Ali, sahabat-sahabat yang educate, yang terpelajar. Padahal yang mau disampaikan sama, bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah gitu. Barangkali itu, mungkin itu yang bikin kawan-kawan kita tidak sanggup juga memikirkan yang kita pikirkan, misalnya. Atau kita nggak suka apa yang dia suka. Itu perbedaan kata-kata sebenarnya. Nah, sedikit lagi mungkin biar di episode ini tentang paham keagamaan tadi. Mungkin beberapa dekade belakangan ini, ya meskipun dalam sejarah juga telah membuktikan bahwa perbedaan pandangan, pemikiran, paham tadi juga sampai kepada tahap pertumpahan darah, perang dan lain sebagainya. Dan dewasa ini atau akhir-akhir ini kan tidak saja pertumpahan darah, tetapi pertumpahan ide, imajinasi, ya kalau kita lihat sekarang di era digital gitu ya. Nah, menurutku ya, apa kiatnya ini supaya orang tidak terdoktrin atau tidak picik dalam memahami agama ini, supaya tidak meminimalisir perpecahan ini. Ini maksudnya. Pertanyaannya. Kalau ada klaim bahwa agama itu sumber konflik, tadi kita sudah sebutkan, itu agama yang sudah tereduksi dalam kepicikan subjektivitas manusia. Maka penawarnya apa? Supaya konflik itu kemudian menjadi netral kembali, aman kembali. Obatnya adalah agama itu sendiri yang dikembalikan ke sumber murninya. Oleh Allah maksudnya. Iya, jadi pahamilah agama itu sebagaimana si pengirimnya itu mau, yang sudah kemudian ditranslate dengan baik oleh utusan-utusannya, yaitu para nabi, para rasul. Makanya Nabi Muhammad SAW itu mentranslate agama Tuhan itu bukan agama yang sebatas hukum, sebatas ngomong neraka, surga. Tapi ada satu kalimat misalnya, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku, kasih sayangku lebih dahulu daripada marahku, kebencianku. Berarti kemurnian agama itu, ini rumus utamanya. Kalau ini yang dipakai, mungkinkah si Berger itu dan teman-temannya dan semua orang-orang yang berpikir bahwa agama sebagai sumber konflik, atau justru agama lah yang mengajarkan cara mengatasi konflik? Jadi bagi saya punya tesis yang berbeda, hipotesa yang berbeda dengan Berger dan orang-orang yang pro dengan dia. Justru penawar dari konflik di antara masyarakat itu adalah kemurnian beragama. Nah, sebagaimana konflik dari yang muncul di masyarakat adalah kerancuan beragama. Ya. Atau disorientasi orang-orang dalam beragama. Maka dia harus kembali lagi kepada on the track, dia harus kembali kepada jalannya kembali. Nanti agama akan jadi obat. Nggak usah jauh-jauh, Nabi Muhammad itu dilahirkan dan masuk ke wilayah-wilayah yang punya konflik. Bahkan beliau menjadi korban dari orang yang suka bikin konflik. Ketika masuk ke suatu wilayah itu sudah diracuni oleh konflik yang
sudah ada di tempat beliau Ada ini. sebelumnya. Ya. Tapi dia tidak menanggapinya dengan konflik yang baru. Dia menanggapinya dengan tadi. Kasih sayangku mendahului kebencianku. Jika ini yang muncul, jadi apapun agamanya, apapun mazhab alirannya, kelompoknya, mestinya dia kembali ke ini. Inilah kemurnian agama. Bahwa kasih sayang di atas semuanya. Kalau begitu, mungkinkah konflik Asy'ariyah dengan Salafiyah mencuat seperti hari ini? Iya. Yang ada kan ego aliran, ya, ego mazhabi, Ego kelompok. ego kelompok. Kalau ego itu bagian dari Ghadabi, karena orang ketika berbeda pandangan dia akan marah dengan orang beda sama dia. Kenapa? Dia merasa, gue nggak dihargai, gue nggak benar. Kan seperti itu. Karena Anda merasa memiliki kebenaran. Kita tidak memiliki kebenaran, kita sedang berusaha mendekati kebenaran itu. Kalau orang berpikir begitu, maka kasih sayang akan menguasai dirinya, bukan kemudian kalah oleh kebencian. Jadi, saya punya hipotesa lain. Justru kemurnian agama adalah penawar konflik yang disebabkan oleh kerancuan beragama. Ditunggu jurnalnya nanti ya. Oke, siap. Luar biasa dia. Sahabat, episode demi episode, nggak tahu ya apa saya yang ini semakin kesini semakin menarik dan bahasannya juga semakin berkembang. Dan untuk episode kali ini lebih concern kepada teologi atau ilmu kalam. Nah, karena sesuai dengan kontennya adalah kajian akidah filsafat yang disingkat dengan kasaf. Barangkali terjawab ya, sahabat-sahabat ribat dimanapun berada, apakah memang agama itu menjadi sumber dari perpecahan, atau justru ketika kita kembali kepada agama yang sungguhnya, justru dia bisa sebagai pendamai, dia bisa sebagai juru selamat, dan dia bisa menebarkan kasih sayang kemanapun dan kepada siapapun juga. Terima kasih Abu ya. Mudah-mudahan Abu ya selalu sehat, beserta keluarga juga, dan senantiasa berlimpah rahmah dan berkah Allah SWT. Amin. Baiklah sahabat ribat, kami ingatkan bahwa seperti biasa ada running text kah atau pojok kanan atau pojok kiri, ada pesan-pesan untuk sahabat yang bisa sahabat baca, dan tentunya pesan itu bisa disampaikan kepada keluarga juga bahwa Surau Ribat Nurani Hasyimiyah akan, insya Allah pembangunan tahap 2 akan segera dimulai. Itu saja, perbanyak maaf, dan semoga bermanfaat di episode kali ini, dan tentunya untuk kami pribadi dan untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun istanamu di surga bersama program Wakaf Surau Ribat Buaran. Ribat Nurani Hasyimiyah merupakan pusat kajian ilmu keislaman khususnya dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf yang juga menjadi tempat halaqah zikir. Didirikan dan diasuh oleh Abu Dr. Haji Ar-Razi Hashim M. Mahum dan menjadi sebuah yayasan secara resmi pada 18 November 2021. Cikal bakal kehadiran yayasan ini sudah ada sejak 2011 dan dengan spirit yang dibangun sejak saat itu, hingga sekarang Ribat Nurani Hasyimiyah terus aktif mengadakan kajian dan zikir secara rutin. Pada awalnya, seluruh kegiatan ribat terpusat di Komplek Ruko Ciputat Indah Permai dengan kapasitas sekitar 70 orang. Seiring berjalannya waktu, antusiasme jemaah terus bertambah sehingga kapasitas ruangan kurang memadai untuk menampung sejumlah hadirin. Inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan surau ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu di antaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui program wakaf pembangunan surau ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuraniahofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang, lalu pilih nominal yang tersedia atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazaa wa barakallahu fiikum.